Soleh adalah orang yang selalu memperbaiki keadaan sampai menjadi sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, atau dibenarkan itu ya disukai Allah, diridhoi Allah, diijabahi Allah dan seterusnya. Pokoknya gitu. Apa saja itu bisa jadi soal kesenian, bisa jadi soal olahraga, bisa jadi soal perilaku, keluarga atau apapun saja. Itu namanya soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali kita sambung kembali dalam Akik Ma'iyah, satu rubrik yang kita manfaatkan untuk menggali ilmu, untuk murojaah, untuk bikin kita pokoknya tambah pinter gitu. Nah, saya ingin ngajak teman-teman untuk berangkat dari satu hal di dalam ilmu Ma'iyah itu. Kita diajak oleh Mbah Nun untuk mengenali banyak hal, termasuk kata itu sampai selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya gitu ya. Oleh karena itu sering kita menyimak Mbah Nun menjelaskan, kalau dalam bahasa beliau itu epistemologi dari sebuah kata, dan itu banyak sekali gitu. Dan ini ada urusannya supaya kita presisi di dalam memahaminya dan menerapkannya di dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun urusan sosial dan lain sebagainya. Di antara yang muncul di dalam khasanah kita, dalam khasanah Islam itu misalnya kita mengenal kata soleh gitu ya. Dan dalam penggunaan sehari-hari misalnya kita mendoakan supaya anak kita itu jadi anak sekolah-sekolah Islam juga menekankan bahwa nanti anak-anak didiknya itu dibawa menjadi anak soleh gitu kan. Dan kalau dulu kita pernah mendengar istilah ada kesalehan sosial gitu ya. Jadi kata saleh sendiri ini dipakai dalam beberapa penggunaan dan maknanya itu jarang benar-benar diungkap dengan baik. Ya seakan-akan kita bareng-bareng memahami kesolehan yang biasanya diartikan ya kebaikan, tapi jarang dipakai, tapi ya soleh gitu seakan-akan. Padahal bersamaan dengan kata soleh itu juga ada bir, ada khair, ada ma'ruf, bahkan juga ada hasanah. Yang kalau kita lihat penerjemahannya kebanyakan ya baik semua, baik gitu. Padahal boleh jadi masing-masing itu punya penekanan atau muatan yang berbeda-beda. Nah, kesempatan ini saya ingin ngajak teman-teman bertanya kepada Mbah Nun tentang kesolehan itu apa dan bagaimana kita memahaminya gitu ya. Jadi supaya kita ketika menggunakannya itu pas, presisi, dan dalam koridor ilmu yang korek lah kira-kira. Ngaten, Mbah. Sebenarnya kalau mau disiplin akademis berdasarkan expertise dan kompetensi ya ini nanya ke Cak Fuad, ke Marja' Ma'iyah. Karena beliau adalah anggota Majelis Umana Dunia, utusan dari Asia untuk memperjuangkan dan memelihara fungsi bahasa Arab dalam pergaulan global kan gitu. Jadi pasti yang tahu persis adalah Cak Fuad. Cuman kebetulan saya juga lama berinteraksi dengan Cak Fuad, mungkin sekitar 30 tahun juga pribadi maupun di Padang Bulan maupun di Ma'iyah di tempat-tempat lain. Sehingga saya juga sengaja tidak sengaja sudah selalu dengan cara langsung maupun tidak langsung itu melakukan rekonfirmasi mengenai makna kata sesuatu, termasuk soleh tadi. Kan di TK tamu kita aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, apa kayak? Tepuk anak soleh. Islam, yes, soleh, yes itu kan. Saya kira itu adalah pemasaran budaya dan pembiasaan akhlak pada anak-anak kita gitu, dan itu bagus ya. Cuman masalahnya tidak pernah di breakdown secara spesifik. Gini Mas Helmi, kata itu bisa benda, bisa makna, bisa nilai. Sekarang misalnya kata benda ini maktabun.
Itu pun ada asal usulnya, dia berasal dari kata kataba yaktubu, kitaban. Maktab adalah tempat orang menulis. Gitu ya. Itu saja kan yang jadi maktab kan tidak harus meja. Bangku ya bisa jadi maktab asal dia dipakai untuk menulis. Itu sama dengan masjid, itu adalah tempat bersujud. Ya. Musola tempat orang sholat. Gitu kan. Jadi itu kita harus siap bahwa kita itu hidup di dalam keluasan, tidak di dalam kesempitan dan pagar-pagar yang menyiksa kita. Misalnya kursi itu juga fisik dan maknanya langsung tempat duduk. Tapi kalau wasi'a kursius sama wati wal ard kan kursinya kan tidak bisa dibayangkan. Ini kursi. Tapi kalau ayat kursi yang diduduki Allah kan kita sudah nggak bisa bayangin lagi. Jadi pasti di situ harus berfungsi, kita harus berpikir fungsional, bukan berpikir literer kognitif harafiah kan itu. Terus saya kira sangat banyak ribuan kata yang punya kasus seperti itu dan kita harus lapang dada, kita harus mau mendengarkan, jangan terlalu gampang marah dan terlalu membantah tanpa kita tahu gitu ya. Sekarang misalnya tadi kan soleh diartikan baik itu ya. Padahal ada kosakata lain yang juga berarti baik, misalnya khair ya. Terus ada ma'ruf. Kan kita ini kerjanya kan amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu sangat populer. Semua orang tahu itu. Nah, jadi ma'ruf yang dimaksud juga kebaikan. Oke, sebelum kita menganalisis apa bedanya ma'ruf sama khair, nanti dulu kita perhatikan dulu bahwa khair itu sendiri juga dalam tanda petik ada pemetaan yang tidak statis. Khair bisa berarti baik, bisa berarti lebih baik. Misalnya fastabiqul khairat itu kan berlomba-lombalah untuk memperjuangkan untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Jadi kalau as-sholatu khairum minan naum kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kan kata lebih ini kan ganjel kalau kita mau fanatik dengan etimologi kan gitu kan. Nah, makanya kalau saya memperhatikan setiap kata itu dengan mempelajari Quran, di dalam ayat-ayat Allah itu dia berada pada kasus yang kayak apa, dia berada pada posisi yang kayak apa menurut Allah sendiri, karena untuk apa kita tahu maknanya kalau tidak menurut Allah. Kan? Semua itu harus dibenarkan oleh Allah, harus legitimate oleh Allah kan itu. Kalau tidak benar menurut Allah, untuk apa kita punya pengetahuan kan gitu kan. Sekarang misalnya apalagi kalau ma'ruf itu kan dari kata arafa, mengetahui, sehingga dia pengetahuan. Nah, arafa ya'rifu irfanan wa huwa arifun itu ya. Irfan itu yang kita kembarai, pengetahuan yang kita kembar itu irfan. Termasuk irfan Kiai Kanjeng gitu. Ya. Irfan Mukhlis. Nah, kalau arif itu orang yang mengeksplorasi pengetahuan irfan tadi itu. Termasuk ma'rifat. Ma'rifat itu adalah pertemuan antara seorang pencari atau seorang peneliti dengan peta pengetahuan yang dia temukan, maka disebut ma'rifat. Meskipun dia secara murni disebut irfan juga bisa, irfan ya. Nah, sekarang contoh yang lain yang juga sangat relatif, dan kita tidak usah ngersulo karena relatif, kita justru bersyukur karena relatif, sehingga kita bisa saling mengapresiasi, bisa saling memperkaya maknanya. Misalnya sekarang ada baik yang kalau saya mentadaburi ya, misalnya yad'una ilal khair, Anda perhatikan itu kan perintahnya Allah yad'una, menghimbau, memanggil, bukan menyuruh. Kalau yad'una itu ilal khair, karena khair itu dia masih berposisi hanya bisa dianjurkan, belum bisa diperintahkan. Nah, kalau ma'ruf itu diperintahkan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, maka treatmentnya ya'muruna diperintahkan, memerintahkan yang ma'ruf. Kalau khair hanya dianjurkan, kan gitu. Nah, itu sangat penting supaya kita tidak ngawur. Misalnya kalau amar ma'ruf itu ya pemerintah,
yang punya otoritas untuk memerintah, untuk menentukan keputusan-keputusan gitu kan. Tapi kalau kita rakyat biasa ya paling pol ya ta'una ilal khair, kita hanya berdakwah, tapi kita tidak punya otoritas untuk menyuruh memerintahkan. Makanya yang awal adalah ya ta'una ilal khair, yang umum itu pokoknya menghimbau, memanggil, menganjurkan, menganjurkan lah, merekomendasikan gitu ya. Kemudian ada yang khusus namanya ma'ruf, itu ya'muruna, memerintahkan. Itu berarti apa yang diperintahkan? Al-ma'ruf itu. Berarti apa artinya ma'ruf? Bedanya apa sama khair? Kalau saya mentadabburinya gini, khair itu kebaikan yang masih cair. Itu ya. Itu sama dengan tepung gitu loh. Okay. Tepung itu bisa jadi geduk, bisa jadi roti, bisa jadi macam-macam. Dia khair, dia masih cair, dia masih butuh pengolahan. Kalau ma'ruf itu sesuatu yang sudah diarifi. Al-ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Jadi misalnya mencuri tidak boleh, tapi mencuri motor dihukum 2 tahun misalnya. Nah 2 tahunnya itu ma'ruf. Sudah dipelajari, diarifi secara dengan segala macam pertimbangan, dengan segala macam konsiderasi, sehingga cocok kayak 2 tahun nih hari ini kan itu kan. Yeah. Tapi itu kasusnya kasus ya'muruna, bukan kasus yata'una. Kalau kita sama tetangga, aja nyolong motor gitu tok. Karena kita hanya bisa menghimbau atau merekomendasi. Tapi kalau Pak Camat atau Pak Kapolsek, ya'muruna dia. Jangan ambil tuh, nanti kamu ditangkap dihukum kamu, kan gitu kan? Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ngomong aplikasinya, yad'una ilal khair itu kewajiban semua orang. Ya'muruna bil ma'ruf itu kewajiban sekelompok orang di setengah masyarakat yang diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan formal. Kemudian yanhauna 'anil munkar. Itu semua, pemerintah ya harus, rakyat ya harus, umat ya harus, kiai ya harus, semuanya. Kan situ jamak juga ya yanhauna 'anil munkar. Alal munkar. Jadi kemungkaran itu harus dipagerin supaya tidak terjadi oleh rakyat, oleh umat, oleh penduduk maupun oleh pemerintah, oleh petugas-petugas gitu kan. Makanya jadi pembagian tugas selama ini birokrasi kita kan agak kurang pas ya. Seharusnya yang berdakwah itu ya kita sesama orang biasa itu berdakwah. Kalau pemerintah jangan berdakwah, pemerintah itu takmir. Ya'mur tadi ya. Dia pekerjaannya takmir, yaitu mengambil sesuatu untuk diperintahkan, untuk dijadikan hukum positif gitu loh. Berkekuatan. Itu contoh. Jadi sekarang kalau selama ini kita kembali ke soleh ya. Soleh itu kan juga diartikan baik gitu loh. Semua menjadi anak yang soleh. Ya baik yang gimana dulu? Ya. Misalnya gini, kencing itu baik apa buruk? Kencing kan baik toh, menjalankan sunatullah. Cuman kalau mengencingi gelas minum kan tidak baik. Jadi nanti dulu. Jadi kalau khair itu masih relatif gitu ya. Kalau ma'ruf sudah ini. Jadi sekarang kalau soleh itu dalam pemahaman, setelah saya mencari berpuluh-puluh tahun sebenarnya, soleh itu pertama mungkin secara eksklusif orang yang mengislah sesuatu. Mengislah itu artinya kalau tidak seimbang diseimbangkan, kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikurangi, kalau harus disuruh motornya, kalau dibeli bensin, tidak ada islah namanya. Kalau ada yang bertengkar didamaikan, tuh orang soleh itu orang yang mengislah. Nah, pemahaman tadabbur saya selama ini soleh adalah perbuatan untuk memperbaiki keadaan supaya menjadi sesuatu yang dibenarkan oleh Allah. Jadi itu bisa terjadi pada apa saja. Kalau kamu ngeliwet satu gelas beras, ya, terus dimasukin ke apa lagi sini? Sing tinggal ngeliwet gitu. Ketel. Airnya seberapa? Ada yang pakai matematik, pokoknya 1,5 kali.
Ada yang pakai tangan, gitu kan? Saya terbiasa pakai ini. Terasa kurang atau lebih itu pakai ini gitu. Itu enggak apa itu soal metode, soal thariqat itu kan. Tetapi pokoknya soleh adalah orang yang selalu memperbaiki suatu keadaan sampai dibenarkan oleh Allah. Misalnya kalau beras tadi nek kue koken banyune kan jemek. Jadi ora dadi sego to. Berarti kan Allah kan maunya dia dinikmati sebagai nasi. Kalau kita tidak benar airnya, kadarnya, cara nyalain kompornya, kadar api yang ditaruh di bawahnya itu kan akhirnya dia tidak seperti yang Allah maksudkan. Ono sing gosong, kan itu kan, ono sing jemek, ono sing kan gitu. Jadi soleh adalah orang yang selalu memperbaiki keadaan sampai menjadi sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, atau dibenarkan itu ya disukai Allah, diridhoi Allah, diijabahi Allah dan seterusnya. Pokoknya gitu. Apa saja itu boleh, sepak bola, boleh pasar, boleh apa saja. Misalnya ngoper bola dari gelandang oper ke kiri luar, dari kiri luar bisa oper ke belakang, ke gelandang kiri, terus bisa ke tengah, ke striker karena tidak ada momentum dan posisi untuk ngegulin, dia oper lagi ke belakang, ke back bisa juga. Nah, soleh adalah setiap dinamika di mana seseorang memperbaiki keadaan. Itu bisa jadi soal kesenian, bisa jadi soal olahraga, bisa jadi soal perilaku, keluarga atau apapun saja. Itu namanya soleh. Jadi anak soleh adalah orang yang sejak kecil dilatih untuk memperbaiki keadaan. Mungkin selama ini kan yang disebut sholat itu kan dilatih sholat rajin. Memang sholat itu juga memperbaiki keadaan, tetapi dia tidak duniawi, tidak terlalu duniawi kan gitu kan. Kan dia harus siap untuk kalau ada apa-apa di RT-nya dengan tetangganya, dia harus memperbaiki keadaan. Jadi pelajaran atau kelas kesolehan adalah pelatihan bagi anak kecil atau siswa untuk mengalami berbagai macam hal yang perlu ditepatkan, dibenarkan, diperbaiki, kan gitu kan. Sehingga pelajaran utamanya bukan definisi tapi pelatihan untuk memperbaiki keadaan. Termasuk musik. Iki cocoknya nadane nek kowe tidak tepat kan pales jenenge. Iki cocok iki munggah nang mi. Ning kok ndlosor mudhun nang re misalnya gitu ya. Dan seterusnya itu semua seluruh aktivitas manusia untuk menjadi orang soleh adalah dia berlatih terus menerus memperbaiki keadaan apa saja. Makanya di Ma'iyah kan selama ini kan untuk jadi anak soleh dijak sholat rajin, jak jemuan, jak ngambung tangannya wong tua gitu-gitu. Itu juga tidak salah, itu benar juga, itu bagian dari memperbaiki keadaan gitu kan. Ya, tetapi saya kira Allah kan menjadikan Nabi Adam itu kita semuanya khalifah. Jadi kita harus memanage seluruh kemungkinan interaksi. Misalnya nyugui wedang, cah cilik kan nyugui wedang kuwi kan itu kan harus disolehkan. Dia harus berdiri mengasih ke orangnya, atau dia agak jongkok dikasih ke meja, itu kan cuma soal belajar kesolehan. Nah, selama ini kurikulum pendidikan termasuk di dalam sekolah-sekolah Islam itu tidak pernah berpikir bahwa kesolehan itu sesuatu yang dilatihkan, bukan sesuatu yang diterangkan. Bukan sesuatu yang kognitif, tapi sesuatu yang empiris gitu. Empiris, dicobakan, dipraktikkan. Iya. Jadi kalau tadi kita nyimak pengertian soleh berikut penjabarannya dari Mbah Nun itu, tadi saya ingat kalau dalam wacana politik identitas itu kadang-kadang soleh itu lebih kayak diperebutkan sebagai indikator dari entah itu sekelompok orang atau apa yang merasa lebih atau dianggap lebih soleh. Artinya ini nanti berhubungan dengan identitas atau simbol-simbol. Oh, kalau kita menjalankan ini atau menggunakan ini merasa lebih soleh. Artinya kalau hal yang substansial tadi Mbah Nun sampaikan tentang makna hakikat soleh itu sebenarnya kan tidak terlalu berhubungan dengan penampakannya atau brandingnya atau apa ya namanya itu, simbolisasi yang
yang mungkin kita gunakan? Kira-kira berubah? Selama ini memang semua hikmah-hikmah dan kedalaman-kedalaman kualitas nilai agama itu kan direkrut oleh kepentingan yang non agama, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, sehingga jadi misalnya gini, kuwi bedane warung karo mall. Iya. Ya. Nek warung ki kuwi mengenali langsung ki teh penak apa ora. Nek mall atau restoran kan pokoknya njaluk teh merek iki gitu ya. Gitu kan. Ya. Bahkan kalau saya pernah sama Kartolo malam-malam, Kartolo itu ke McD terus dikai cangkir, lepek, terus apa? Teh celup kae terus karo banyu. Gula, iya. Terus karo gula, terus Kartolo ngguyu kan lho, aku iki tuku kok dikon gawe teh dhewe ya apa kan gitu. Aku iki tuku ya aku iki. Dan itu dia ketawa sangat panjang, tapi itulah problem yang kita terseret begitu saja. Misalnya Anda ke Kentucky, Anda merasa bangga kalau seluruh yang habis Anda makan itu Anda benahi, Anda kok resiki gitu ya, kok kamu jadiin satu, terus kamu sendiri yang pergi membawa itu membuang itu ke tempat sampah. Gitu kan. Kita dibikin bangga karena kita tertib dengan konsumsi kita. Itu kan sebenarnya kewajiban mereka lah. Gunanya apa gue warung gue? Itu kan untuk membersihkan habis sisa makanan dan sebenarnya itu kan kewajiban Kentucky-nya dong, bukan kewajiban kita dong. Tapi banyak orang yang bangga dengan itu sehingga kalau saya protes marah dia. Bahwa yang benar itu adalah kita membenahi sendiri. Kalau perlu nyuci piring sendiri gitu loh. Lalu gunanya apa dodolan, gunanya apa pelayanan, kan gitu kan? Ya. Itu banyak sekali yang kita ditipu-tipu seperti itu di dalam industrialisasi dan kapitalisme tuh. Kena percaya rono kowe nang BDN iki kae. Lho piye? Lah terus gunane saya pertama suatu hari saya pernah dari Malang ke Surabaya mau ke Jogja itu mampir di restoran apa di semacam rest area gitu. Itu sampai hampir setengah jam itu orang diresiki. Orang diresiki sisa-sisa piring, sisa-sisa makanan itu. Terus akhirnya tak resiki dhewe itu. Tak resiki dhewe tak angkuti tak go nang warunge. Aku dimarahin kok sama yang bersama saya ke warung itu gitu. Saya malah dimarahi. Kalau saya, kenapa saya membenahi meja untuk dibersihkan itu kan urusan saya bukan kewajiban, urusan saya sedekah loh. Urusan saya kan sedekah bahwa saya mensolei keadaan ini. Meja yang kotor saya bersihkan, kan itu kan. Saya merasa berbuat itu kesolehan itu loh. Tapi orang kan tidak paham. Ya. Jadi banyak sekali gitu-gitu itu terjadi di dunia modern. Susahnya kita pelaku Islam sendiri tidak mampu menyelentrakan multidimensi dari makna kata tadi itu. Iya. Kan gitu. Dan yang paling esensial malah justru yang dilupakan. Jadi kalau misalnya kita atau anak kita atau siapapun melakukan hal yang tadi Mbah Nun sebut memperbaiki keadaan, tidak otomatis loh kita menganggap itu bagian dari kesolehan. Karena selama ini kata kesolehan itu diwakili tadi oleh simbol-simbol, oleh hal-hal yang selama ini kita sempitkan maknanya. Kalau misalnya anak kita apa ya? Kalau orang rajin sholat, rajin ibadah itu namanya muti. Muti. Namanya muti. Taat. Itu taat kepada Allah. Kalau orang yang memperbaiki keadaan itu namanya orang soleh. Ada yang kurang baik dia baikin, ada yang kurang pas dia pasin. Dan itu dalam pekerjaan konkret sehari-hari tuh. Termasuk dalam latihan musik ini kurang munggah iki misalnya. Kuwi cocoknya kuwi Kuwi soleh, kuwi jenenge kesolehan. Jadi kalau kita rajin beribadah, rajin sholat, itu mungkin lebih tepat kita tuh menyebutnya ekspresi ketaatan atau muti tadi itu ya. Muti. Terus kalau di luar itu yang perilaku sosial dalam kebudayaan, seni dan lain sebagainya. Agak lebih indikatif ke perilaku sosial lah, kesolehan itu. Gitu. Oke. Ya, saya kira ini mungkin itu menurut saya penting banget untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita penting banget. Biar nggak kebolak-balik.
Jadi wong soleh ora soleh aja didelok sembayange piye, aja didelok tukang, aja didelok nang masjide piye, le sarungan tertib apa ora gitu ya. Tapi didelok integritas sosialnya. Dia melihat segala sesuatu itu kalau kurang baik dia perbaiki kan gitu kan. Dan itu harus dilatihkan tuh. Seharusnya guru TK itu pekerjaannya bikin eksperimen, bikin apa jenenge, bikin game-game yang merangsang anak-anak untuk memperbaiki kan gitu. Ya. Oke. Dulu Mbak Nin juga menerangkan bahwa muatan atau indikator kesalehan itu adalah seseorang itu melakukan sesuatu dengan tolok ukur kemaslahatan yang diberikan tuh banyak, makin maslahat, makin tidak menimbulkan madorot. Itu kan variabel dari kriterianya. Karena dari kata soluha atau aslaha yuslihu, kan akhirnya sampai ke maslahah, sampai ke soleh, sampai ke solihin, sampai ke maslahah. Maslahah itu seperti maktab tadi, seperti makrifat tadi itu. Jadi dia secara menyeluruh dia menciptakan sesuatu yang, jadi soleh itu bisa berarti aman, aman satu sama lain, orang ganggu wong gitu ya. Bisa berarti mandiri. Bisa berarti bermacam-macam hal kalau kita ngelihat di kamus maupun di penggunaannya dalam Al-Quran. Jadi tolong perhatikan setiap misalnya kata soleh itu kalau dalam literasi terjemahan Al-Quran itu pakai S-A-L-I-H atau S-A-L-E-H. Coba search. Terus perhatikan itu dipakai di surat apa, ayat berapa, kasusnya bagaimana. Disitulah pedoman-pedoman untuk memahami soleh itu. Dan itu kan saya membiasakan anak-anak Maya untuk teliti ya, untuk detail. Misalnya kula a'udzu birabbin nas, baru malikin nas, baru ilahin nas. Itu kan tidak boleh kamu balik. Nah itu kan harus kamu cari. Termasuk kamu bilang bismillahirrahmanirrahim, jangan lantas di bawah sadarmu kamu menolak yang selain Rahman Rahim. Kan gitu kan? Kowe ngomong bismillahirrahmanirrahim kan karepmu Gusti Allah Rahman Rahim nang kowe. Begitu ora kowe nesu. Kan itu kan, lu kok orang Rahman Rahim gitu kan, kok COVID gitu, kok malah menahan rezeki kan gitu kan. Nah itu saya kira itu yang namanya tadabbur untuk anak-anak Ma'iyah. Setiap kali ketemu setiap kosakata di Al-Quran untuk di dalam pergaulan umum itu selalu direnungi sampai ke lubuk-lubuknya, sampai ke apa jenenge, sampai ke relung-relungnya gitu. Misalnya gini, Nabi Musa membelah laut, itu setahunya Helmi itu laut apa? Laut Tengah ya? Laut Tengah, Itu kira-kira panjangnya, gedenya dibanding Pasifik atau Atlantik seberapa? Belum ngukur. Itu kan yang kayak Kalimantan, Sumatera gitu ya, semacam itu ya, kecil lah gitu ya. Saya itu kadang mikir, bukan bantah, mikir, kok orang mesisan ya Gusti Allah gitu. Sing disigar ki Atlantik ngono lho. Karo Pasifik ngono lho. Ya toh? Jadi sing sigar saka Afrika tekan Amerika Latin itu kan. Kuwi sigar kabeh kan apik iki. Wong itu kan semua sangat mudah bagi Allah gitu loh. Kenapa kok meng laut tengah kuwi ora sisan gitu. Makanya kiamat itu bagi saya sangat menggairahkan. Sangat menggiurkan, sangat excited, sangat bikin penasaran, sangat perangsang. Dan nek meng meteor sing gedene meng misalnya 40 km persegi itu kan ya ora gede to kuwi. Itu pun sudah bikin tsunami, sudah bikin guncang, gempa dan seterusnya. Mbok sisan wae bulan kuwi tibake rene. Apik banget to itu. Wis cep ngono to. Syukur planet yang sejajar dengan kita gedenya, Mars apa Venus apa, atau kita dilemparkan ke Jupiter gitu. Terus ora kocap to gitu. Kinaya ngapa ora kena kinira to sudah tidak terbayangkan, laisa kamitslihi syai'un lah. Jadi tidak alam yakulahu kufuwan ahad. Itu bagi saya itu indah. Ada
banyak sekali janji Allah di mana nanti di Yaumul Ba'ats Allah menghidupkan semua yang di dalam kuburan. Wah, apik banget tuh. YouTube. Seru. Aning perumahanmu kono ana kuburan ta? Ayo, gue bengi-bengi jebol ono bedunduk kae banget kae. Wong pirang ewu kae metu kabeh tuh nang moro nang omahmu kae. Apik banget tuh gue. Saya sangat merindukan itu semuanya. Ya, ya. Karena Allah sangat nyata gitu loh. Daripada disuguhi adegan itu lewat film. Nah, lebih konkret langsung ya. Kira-kira gitu ya soal soleh Ya. cukup ya. Baik, Mbah. Terima kasih banyak. Dan saya pribadi tadi mendengarkan apa yang disampaikan Mbah Nun mengenai makna soleh itu berpikir kurang lebih dua hal. Pertama, memang kita butuh terus-menerus seperti yang disampaikan Mbah Nun untuk mempelajari setiap kata soleh di dalam Al-Quran itu satu sama lain, dilihat nuansanya, konteksnya, Presisinya. lebih presisinya mengarah kemana. Yang kedua, ketika tadi Mbah Nun mengatakan kalau orang rajin sholat tadi itu sebutan yang lebih tepat mungkin muti, itu artinya kalau memang kita itu ingin memberi nama atau label atau sebutan dalam konteks keagamaan, jangan-jangan memang masih banyak istilah-istilah yang kita ambil dari hasanah di dalam Al-Quran itu yang lebih tepat ketimbang yang mungkin selama ini kita pakai. Jadi ini challenge buat kita untuk meninjau kembali, mempelajari kembali apa yang selama ini kita gunakan dalam konteks istilah-istilah yang dipakai dalam kehidupan keagamaan kita. Mudah-mudahan itu menjadi. Kan ada nama lain atau Allah atau ilah. Iya. Tapi itu kan masdar ya. Iya. Bukan subjek, bukan fa'il gitu loh. Kalau Ya. muti kan subjek. Jadi saya Subjek, punya ya, paman. orang ya. Saya punya paman namanya Muti, Abdullah Muti. Orang yang Hamba taat. Allah yang muti, yang taat. yang Luar taat. biasa dia. Luar biasa anjir. Oke teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Akik Ma'iyah selanjutnya. Matur nuwun.